Baik, di sini saya akan mempresentasikan PKM kewirausahaan kelompok saya. Di sini kami membuat teh salam manis, yaitu teh daun salam dan kayu manis. Di sini saya tidaklah sendiri mengerjakan produk ini. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ibtu Agus Pratama, sebagai ketua dari PKM ini. Yang kedua ada Igede Arifasa Prandita. Yang ketiga ada Iketut Agus Widiantara. Latar belakang, kenapa teh salam manis? Teh adalah sejenis minuman yang sangat umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dan karena hal ini, kami berinisiatif untuk membuat produk teh di Indonesia ini. Daun salam dan kayu manis sangatlah mudah dijumpai di Indonesia. Pengolahan daun salam manis sangat terbatas hanya pada makanan dan sangat sedikit pada minuman, sehingga saya berinisiatif untuk mengolahnya menjadi minuman. Yang terakhir adalah ternyata daun salam manis dan batang kayu manis ini dapat mencegah penyakit asam urat dan diabetes. Lalu, adapun rumusan masalah dari proposal PKM ini, yang pertama adalah bagaimana cara memproduksi teh daun salam kayu manis. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan usaha teh daun salam kayu manis di masa depan. Lalu kami juga memiliki tujuan dalam pembuatan PKM ini. Yang pertama, menyediakan alternatif minuman herbal. Yang kedua, mengembangkan usaha teh sebagai produk minuman herbal. Kemudian, hal ini juga memiliki kegunaan, terutama bagi mahasiswa. Yang pertama, yang kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan tatanan kehidupan bisnis yang kreatif dan mandiri dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, jelas untuk mengimplementasikan ilmu dalam bidang kewirausahaan yang telah kami pelajari di kampus. Yang ketiga, menjadi peluang usaha baru. Dan yang keempat, mendapatkan profit dari hasil bisnis. Hal ini juga berdampak bagi masyarakat, yaitu kegunaan bagi masyarakat itu memberikan alternatif produk minuman sehat dan aman untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan baru karena apabila usaha ini berkembang, maka akan dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Lalu, hal ini juga akan berdampak bagi pemerintah. Yang pertama, jelas ini akan mengurangi masalah tingkat kesehatan di Indonesia. Yang kedua, mendukung program diversifikasi pangan. Yang ketiga, sebagai upaya pemberdayaan sektor ekonomi kreatif. Lalu, luaran yang kami harapkan adalah menghasilkan produk yang bergerak di sektor home industry untuk memberikan minuman sehat bagi masyarakat. Kedua, mengembangkan usaha yang dapat dipasarkan dalam bentuk jasa komersial. Yang ketiga adalah terbentuknya artikel ilmiah mengenai teh salam manis sebagai alternatif minuman sehat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat Indonesia. Ini adalah kondisi umum bagi Indonesia. Yang pertama, jenis usaha di bidang makanan dan minuman menempati tempat yang cukup tinggi di era ini. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah, salah satunya daun salam dan kayu manis. Merupakan komoditi ekspor yang cukup banyak terekspor dari Indonesia. Sehingga membuat kedua rempah tersebut sangatlah mudah dijumpai di Indonesia, mulai dari pasar tradisional hingga marketplace online. Lalu, teh salam manis. Gambaran umum mengenai produk ini. Teh salam manis sendiri adalah gabungan antara daun salam dan kayu manis yang akan kami sajikan dalam bentuk kering dan berupa teh celup, sehingga hal ini akan sangat familiar bagi masyarakat dan membuat masyarakat sangatlah mudah untuk mengkonsumsinya. Dalam desain kemasan, kami akan menggunakan kotak pembungkus yang dalam satu kemasan tersebut akan terdapat 40 buah teh celup. Dan desain kemasan juga kami akan menyertakan cara penyajian hingga khasiat dan juga dosis untuk sehari sehingga aman untuk dikonsumsi. Lalu untuk analisa kelayakan usaha, kami memerlukan modal awal 3.437.500 sehingga untuk pengeluaran per bulan kami membutuhkan 1.012.500. Untuk harga jual kami mematok harga Rp30.000.
untuk perkiraan omset per bulan, karena kami hanya akan membuat produk 100 biji untuk per bulan, maka 100 dikali 30.000 akan menjadi 3 juta untuk per bulan, hingga per tahun akan menjadi 36 juta. Total biaya produksi adalah 15.750.000 untuk 1 tahun. Untuk keuntungan per tahun, ini akan menjadi 36 juta dikurangi dengan 15.750.000, akan mendapatkan 20.250.000 per tahun. Lalu untuk analisa rate of return atau ROR, yaitu keuntungan net terhadap modal yang dipergunakan. Kami memulai return atau bisnis kami akan mengalami perkembangan 5,890% per tahun. Yaitu analisis break-even point. Untuk analisis ini, kami akan memperoleh modal kami kembali dalam waktu 9,24 bulan. Atau dalam unit, jika kami berhasil menjual 924 buah, maka modal akan kembali. Lalu untuk metode pelaksanaan. Yang pertama jelas kami akan melakukan pembelian keperluan produksi. Kami juga akan melakukan uji rasa hingga riset pasar. Ketiga, barulah kami akan pembuatan kemasan, pembuatan template digital, produksi, promosi, penjualan produk, hingga evaluasi. Untuk detail waktu pembuatan, kami juga telah membuat jadwal kegiatan. Yang pertama, kami jelas akan menyediakan alat dan bahan. Itu akan kami lakukan pada minggu pertama hingga kedua pada bulan pertama. Lalu kami juga akan melakukan penyiapan tempat pada minggu kedua bulan pertama. Hingga kami juga akan memulai proses promosi dari bulan pertama, dari minggu kedua, sampai dengan bulan kedua hingga minggu kedua, kami akan melakukan promosi. Namun hal ini akan kami terus lanjutkan hingga bulan kelima. Lalu untuk produksi, kami akan mulai memproduksi teh ini dalam jangka waktu 1 bulan 1 minggu setelah kami mulai bisnis ini, yaitu pada minggu kedua hingga bulan kelima minggu akhir. Lalu kami juga akan melakukan evaluasi setiap minggu, bahkan setiap bulan juga kami akan melakukan evaluasi. Lalu pada tahap akhir kami akan buat pelaporan untuk PKMI. Dan untuk yang terakhir yang jelas sangat penting adalah anggaran biaya. Anggaran biaya yang kami perlukan adalah 3.437.500. Hal ini mencakup peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan biaya lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan.